Assa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Idris Hasibuan dengan NIM 2303200078. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang pengantar advokasi dalam agribisnis. Adapun yang pertama, definisi dan konsep dasar advokasi, di mana pengertian dari advokasi ini. Kata advokasi berasal dari kata Latin adposer, yang berarti memanggil seseorang untuk membantu atau membela kepentingan pihak lain. Dalam perkembangannya, istilah ini berkembang menjadi suatu konsep yang lebih luas, mencangkup tindakan sistematis dan strategis yang bertujuan memengaruhi kebijakan, praktik, atau sikap pihak yang berkuasa demi kepentingan kelompok tertentu. Secara umum, advokasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Dalam konteks agribisnis, advokasi berfokus pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaku sektor pertanian, mulai dari petani kecil, pengusaha pertanian skala menengah, hingga konsumen produk pertanian. Adapun definisi dari beberapa para ahli, yang pertama menurut Peterson 2003, di mana dia memaparkan advokasi adalah protes yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya dalam rangka menciptakan perubahan sosial yang positif. Advokasi mencangkup berbagai strategi yang digunakan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk membela kepentingan pihak yang kurang memiliki kekuasaan. Yang kedua, definisi advokasi menurut World Bank 2005, di mana memaparkan advokasi adalah tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan dan praktik di tingkat lokal, nasional, atau internasional dengan menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari penelitian berbasis bukti, pembangunan koalisi, hingga komunikasi publik yang efektif. Selanjutnya ada karakteristik utama dari advokasi. Advokasi memiliki sejumlah karakteristik yang membedakan dari sekedar penyampaian pendapat atau protes biasa. Karakteristik ini menjadikan advokasi sebagai alat perubahan yang terstruktur dan berdampak. Di mana yang pertama, terencana dan strategis. Advokasi tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui perencanaan yang matang dengan tujuan jelas, target audiens teridentifikasi, dan strategi komunikasi yang struktur. Yang kedua, berbasis bukti. Advokasi yang efektif selalu didukung oleh data, penelitian, dan fakta empiris yang kuat. Argumentasi berbasis bukti lebih mudah diterima oleh pembuat kebijakan. Yang ketiga, berorientasi perubahan. Tujuan akhir advokasi selalu memuara pada perubahan nyata, baik berupa perubahan kebijakan, regulasi, alokasi anggaran, maupun praktik yang berlaku. Yang keempat, melibatkan banyak pemangku kepentingan. Advokasi yang sukses biasanya melibatkan berbagai pihak, mulai dari kelompok sasaran, organisasi pendukung, media, hingga pembuat kebijakan. Dan yang terakhir, keberlanjutan jangka panjang. Advokasi bukan tindakan sekali jadi, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan konsistensi, evaluasi, dan adaptasi strategis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip advokasi. Dalam pelaksanaannya, advokasi yang efektif harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang kuat agar dapat mencapai tujuan tanpa mengorbankan integritas dan kepercayaan publik. Di mana prinsip yang pertama, kebenaran dan kejujuran. Setiap klaim yang disampaikan dalam advokasi harus didasarkan pada data yang valid dan dapat diverifikasi. Advokasi yang dibangun di atas informasi yang tidak akurat akan kehilangan kredibilitas
dan dampak yang berdampak negatif terhadap kelompok yang diadvokasi. Prinsip yang kedua, inklusivitas, di mana advokasi harus memastikan bahwa suara kelompok yang berdampak benar-benar didengar dan dipresentasikan secara martabat. Advokasi yang dilakukan tanpa perlibatan kelompok sasaran rentan menghasilkan solusi yang tidak relevan. Prinsip yang ketiga, akuntabilitas. Para advokat harus bertanggung jawab atas tindakan dan pernyataan mereka. Transparansi dalam sumber pendanaan, metode kerja, dan penggunaan informasi menjadi pondasi kepercayaan publik. Prinsip yang keempat, kemandirian. Advokasi harus bebas dari kepentingan tersembunyi yang dapat mengkompromikan tujuan mulianya. Identifikasi ini penting terutama dalam konteks advokasi kebijakan publik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Sektor agribisnis memiliki kompleksitas yang tinggi, melibatkan berbagai lapisan pelaku dari hulu ke hilir. Kompleksitas ini melahirkan berbagai jenis advokasi yang masing-masing memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Berikut adalah jenis-jenis advokasi yang umum dijumpai dalam konteks agribisnis Indonesia. Yang pertama, advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan merupakan bentuk advokasi yang paling strategis karena berpotensi menghasilkan dampak yang luas dan berkelanjutan. Jenis advokasi ini berupaya mengubah atau mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pertanian, seperti subsidi input pertanian, regulasi ekspor-impor komoditas, pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lahan pertanian, dan mekanisme perlindungan petani dari fluktuasi harga. Contoh konkret advokasi kebijakan dalam agribisnis Indonesia antara lain adalah perjuangan organisasi petani untuk mendapatkan subsidi pupuk yang tepat sasaran, advokasi terhadap revisi regulasi impor beras yang sering merugikan petani lokal, serta upaya mendorong pemerintah meratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak petani. Yang kedua, advokasi pasar. Advokasi pasar berfokus pada upaya menciptakan mekanisme pasar yang lebih adil, transparan, dan menguntungkan bagi petani serta pelaku agribisnis. Isu-isu utama yang diadvokasikan mencakup kestabilan dan keadilan harga, transparansi rantai pasok dari produsen ke konsumen, akses pasar bagi petani kecil, serta eliminasi praktik-praktik monopolistik dan kartel. Melalui advokasi pasar, petani dapat memperjuangkan harga pasar yang wajar untuk komoditas mereka, mendorong platform digital pertanian yang menghubungkan petani langsung ke konsumen, serta menuntut transparansi dalam penetapan harga di tingkat pengepul dan distributor. Yang ketiga, advokasi hak. Advokasi hak berkonsentrasi pada perjuangan untuk menegakkan hak-hak fundamental petani dan pekerja pertanian yang sering terabaikan. Cakupannya meliputi hak atas tanah dan kepastian kepemilikan lahan, hak atas upaya yang layak bagi buruh tani, hak atas kondisi kerja yang aman dan sehat, hak atas akses pendidikan dan pelatihan pertanian, serta hak atas perlindungan sosial dan asuransi pertanian. Di Indonesia, advokasi hak ini sangat relevan mengingat masih maraknya sengketa lahan antara petani dengan perusahaan perkebunan besar, minimnya jaminan sosial bagi buruh tani, dan keterbatasan akses petani terhadap teknologi pertanian modern. Yang keempat, advokasi keberlanjutan. Advokasi keberlanjutan mendorong transformasi praktik pertanian menuju model yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Isu-isu yang diadvokasikan mencakup pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk kimia berbahaya, konservasi tanah dan sumber daya air, adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim,
pengembangan pertanian organik, serta pelestarian keanekaragaman hayati di lahan pertanian. Advokasi keberlanjutan semakin penting di tengah krisis iklim global yang berdampak langsung pada produktivitas dan ketahanan pangan. Petani yang berhasil mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan tidak hanya berkontribusi pada lingkungan, tetapi juga membuka akses ke pasar premium yang semakin berkembang. Adapun advokasi yang terakhir yaitu advokasi konsumen. Advokasi konsumen berfokus pada perlindungan dan penguatan hak-hak konsumen produk pertanian, mencangkup meliputi hak atas informasi yang jujur tentang asal-usul dan kandungan produk, standar keamanan pangan yang ketat, akses terhadap produk pertanian yang berkualitas dengan harga yang wajar, serta transparansi dalam labeling produk, khususnya terkait produk organik, non-GMO, dan produk lokal. Selanjutnya, adapun materi yang akan kita bahas yaitu peran advokasi dalam rantai nilai agribisnis. Rantai nilai agribisnis mencangkup serangkaian kegiatan mulai dari pengadaan input, produksi, proses budidaya, panen, pengolahan pasca panen, distribusi, hingga ke tangan konsumen akhir. Advokasi memiliki peran krusial di setiap titik dalam rantai nilai ini untuk memastikan setiap pelaku mendapatkan manfaat yang adil dan berkelanjutan, di mana dari petani ke pasar. Advokasi membantu petani dalam menyuarakan kebutuhan dan tantangan mereka terkait akses pasar, penetapan harga yang adil, dan informasi pasar yang transparan. Tanpa advokasi yang efektif, petani sering berada di posisi tawar yang sangat lemah di hadapan tengkulak, pengepul, dan pedagang besar. Melalui advokasi, petani dapat membangun atau memperkuat organisasi dan kelompok kepentingan untuk memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok. Contoh konkretnya adalah advokasi yang mendorong pembentukan koperasi petani, yang memungkinkan petani melakukan negosiasi harga kolektif dengan pedagang atau pengolah hasil pertanian, sehingga posisi tawar mereka jauh lebih kuat dibandingkan bernegosiasi secara individual. Misal nih, Koperasi Kopi Gayo Aceh. Melalui advokasi yang sistematis, petani kopi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, berhasil membentuk koperasi yang mampu memasarkan kopi langsung ke pembeli internasional. Nah, advokasi ini mencangkup lobi kepada pemerintah daerah untuk fasilitas sertifikasi, kampanye promosi kopi Gayo sebagai produk dengan indikasi geografis, dan negosiasi langsung dengan buyer dari Eropa dan Amerika Serikat. Hasilnya, harga yang diterima petani meningkat signifikan dan mereka mendapatkan akses ke pasar premium global. Selanjutnya, dari petani ke pemerintah. Advokasi menjadi jembatan komunikasi yang vital antara petani dan pemerintah. Petani dapat menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan pertanian, infrastruktur irigasi, bantuan modal usaha, dan program-program pemberdayaan melalui organisasi petani atau lembaga advokasi yang representatif. Advokasi yang efektif dapat menghasilkan kebijakan pemerintah yang lebih responsif terhadap kebutuhan real petani, seperti alokasi anggaran yang memadai untuk infrastruktur irigasi di pedesaan, program subsidi pupuk yang tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, kebijakan harga dasar pembelian yang melindungi petani dari kerugian, serta program asuransi pertanian yang terjangkau dan mudah diakses. Selanjutnya, dari pasar ke pemerintah. Pelaku agribisnis di tingkat hilir seperti pengelolaan hasil pertanian, distributor, eksportir, dan importir juga memerlukan advokasi untuk menyampaikan kebutuhan mereka terkait regulasi perdagangan yang kondusif, standar mutu yang konsisten dan dapat dicapai,
infrastruktur logistik yang memadai, serta kebijakan ekspor-impor yang mendukung daya saing industri. Advokasi dari sektor pengolahan pertanian dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan nilai tambah produk pertanian dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya mengekspor bahan baku mentah, tetapi juga produk olahan bernilai tinggi. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Dalam praktiknya, istilah advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi sering digunakan secara bergantian, seolah memiliki makna yang sama. Padahal keempat konsep ini memiliki karakteristik, tujuan, dan metode yang berbeda meskipun saling berkaitan. Pemahaman yang tepat terhadap perbedaan ini sangat penting bagi pelaku agribisnis yang ingin menggunakan instrumen perubahan yang paling sesuai dengan situasi mereka. Di mana kita akan membahasnya satu persatu. Di mana yang pertama, advokasi. Advokasi ini sendiri adalah payung besar yang mencangkup serangkaian tindakan strategis untuk memengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Advokasi bersifat jangka panjang, sistematis, dan berorientasi pada perubahan struktural yang fundamental. Fokus utama advokasi adalah perubahan kebijakan, regulasi, atau praktik yang secara permanen lebih menguntungkan bagi kelompok yang diadvokasi. Metode yang digunakan masih sangat beragam, mencangkup penelitian dan analisis kebijakan berbasis data, membangun koalisi antara pemangku kepentingan, mobilisasi publik yang terorganisir, komunikasi strategis melalui berbagai media, serta penggunaan lobby dan kampanye sebagai bagian dasar dari strategi yang lebih besar. Yang kedua, kampanye. Kampanye adalah upaya terorganisir dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu yang relatif terbatas, seringkali bersifat publik, dan melibatkan berbagai kegiatan komunikasi serta mobilitas massa. Kampanye ini biasanya merupakan komponen dari strategi advokasi yang lebih besar. Fokus utama kampanye adalah meningkatkan kesadaran publik, membangun dukungan dari masyarakat luas, dan menekan pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan tertentu melalui tekanan publik. Metode yang umum digunakan meliputi orasi dan pidato publik, demonstrasi damai, penggalangan tanda tangan dan petisi, penggunaan media sosial secara masif, pemasangan iklan layar masyarakat, serta penggalangan dana untuk mendukung gerakan. Yang ketiga, lobby. Lobby adalah upaya yang lebih tertutup dan personal untuk memengaruhi pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan melalui komunikasi langsung dan persuasif dengan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Dalam konteks agribisnis, lobby sering dilakukan oleh asosiasi petani, asosiasi industri pertanian, atau perusahaan agribisnis besar kepada pejabat, pemerintah, atau anggota legislatif. Fokus utama lobby adalah mendapatkan dukungan atau mempengaruhi keputusan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam proses pengambilan keputusan. Metode yang digunakan mencangkup pertemuan tatap muka satu-satu, presentasi data dan argumentasi, penyediaan informasi teknisi kepada pembuat kebijakan yang membangun hubungan personal yang berkelanjutan, serta memberi dukungan politik atau finansial dalam batas-batasan etika dan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, negosiasi. Negosiasi adalah proses diskusi dan tawar-menawar antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau win-win solution. Negosiasi lebih bersifat
bilateral atau multilateral dan langsung melibatkan pihak-pihak yang akan terikat oleh kesepakatan. Fokus utama negosiasi adalah mencapai kesepakatan atau kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat atas isu atau masalah tertentu. Metode yang digunakan mencangkup diskusi dan pertukaran informasi, argumentasi berbasis data, proses tawar-menawar, identifikasi kepentingan bersama, pencarian solusi kreatif, dan mengakomodasi kepentingan semua pihak, serta teknik mediasi jika diperlukan. Di mana aspeknya yang pertama yaitu pada advokasi yang bersifat fokus, target, dan metode serta hasil. Sedangkan untuk kampanye, kalau dari segi sifat dia memiliki terbatas waktu, terkoordinasi. Sedangkan kalau fokusnya yaitu kesadaran dan tekanan publik. Untuk targetnya opini publik dan pejabat, dan metodenya orasi, petisi, dan medsos. Untuk hasilnya yaitu tekanan dan dukungan. Kalau lobby yang bersifat personal dan tertutup, fokusnya yaitu keputusan spesifik dan targetnya pembuatan keputusan, metodenya yaitu pertemuan personal dan hasilnya kebijakan spesifik. Sedangkan untuk negosiasi bersifat bilateral atau multilateral. Sedangkan untuk fokusnya yaitu kesepakatan bersama, targetnya yaitu pihak terkait langsung, metode yang digunakan diskusi dan tawar-menawar, dan hasilnya yaitu kontrak dan kesepakatan. Sedangkan untuk advokasi bersifat jangka panjang dan sistematis, fokusnya pada perubahan struktural, targetnya yaitu sistem dan kebijakan, metode yang digunakan penelitian, koalisi, media. Hasilnya yaitu perubahan permanen. Selanjutnya materinya strategi dan tahapan advokasi yang efektif. Keberhasilan advokasi dalam sektor agribisnis tidak terjadi secara kebetulan. Dibutuhkan strategi yang terencana dengan baik dan pelaksanaan yang konsisten melalui tahapan-tahapan yang sistematis. Berikut ada kerangka strategi advokasi yang telah terbukti efektif dalam konteks agribisnis. Di mana yang pertama, identifikasi dan analisis masalah. Tahapan pertama dan paling fundamental dalam advokasi adalah mengidentifikasi dengan tepat masalah yang akan diadvokasi. Masalah harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan didukung oleh data yang kuat. Misal beberapa pertanyaan kunci yang perlu dijawab pada tahapan ini. Yang pertama, apa masalah utama yang dihadapi oleh kelompok sasaran? Yang kedua, siapa saja yang paling berdampak oleh masalah ini? Yang ketiga, apa akar penyebab masalah tersebut? Dan yang keempat, kebijakan atau praktik mana yang perlu diubah untuk mengatasi masalah ini? Dan yang kelima, apakah ada preseden keberhasilan advokasi serupa di tempat lain? Yang kedua, pemetaan pemangkuan kepentingan. Advokasi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang semua pihak yang relevan dalam isu yang diadvokasikan. Pemetaan pemangkuan kepentingan mencangkup identifikasi siapa yang mendukung, siapa yang menentang, dan siapa yang netral terhadap perubahan yang diinginkan. Dalam konteks agribisnis, pemangku kepentingan kunci biasanya meliputi organisasi petani dan koperasi, asosiasi industri pertanian, kementerian dan lembaga pemerintah terkait, anggota legislatif DPR atau DPRD dengan komisi terkait, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, bidang pertanian dan lingkungan, media massa dan jurnalis, serta komunitas ilmiah dan akademisi pertanian. Selanjutnya yang ketiga, pembangunan koalisi
advokasi jarang berhasil jika dilakukan oleh satu pihak saja. Membangun koalisi yang kuat antara berbagai organisasi dan individu yang memiliki kepentingan serupa adalah kunci keberhasilan advokasi jangka panjang. Koalisi yang efektif harus memiliki visi dan misi yang jelas, pembagian peran yang disepakati bersama, mekanisme koordinasi yang efisien, dan komitmen bersama terhadap tujuan advokasi. Selanjutnya, pengembangan pesan dan narasi. Pesan advokasi harus dikembangkan dengan mempertimbangkan audiens yang berbeda-beda. Pesan yang paling efektif untuk petani mungkin berbeda dengan pesan untuk membuat kebijakan atau masyarakat umum. Prinsip dasar pengembangan pesan advokasi yang efektif mencangkup kejelasan dan kesederhanaan, dukungan data dan fakta yang kuat, relevansi dengan kepentingan audiens, daya emosional yang tidak berlebihan, dan konsistensi di seluruh saluran komunikasi. Yang kelima, implementasi dan monitoring. Implementasi strategi advokasi harus dilakukan secara terencana dengan jadwal yang jelas, penugasan tanggung jawab yang spesifik, dan anggaran yang memadai. Monitoring dan evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan advokasi berjalan sesuai rencana dan untuk melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Indikator keberhasilan advokasi perlu ditetapkan sejak awal, baik indikator proses, jumlah pertemuan dan pembuatan kebijakan, cakupan media, jumlah anggota koalisi, maupun indikator hasil atau perubahan kebijakan yang dicapai, peningkatan anggaran untuk sektor pertanian, dan perbaikan regulasi yang diperjuangkan. Nah, materi selanjutnya, advokasi dan negosiasi dalam praktik agribisnis. Implementasi advokasi dan negosiasi dalam kehidupan nyata sektor agribisnis memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks, budaya, dan dinamika hubungan antar pelaku. Nah, kita akan membahas penerapan praktis kedua instrumen ini dalam berbagai skenario agribisnis, di mana yang pertama, negosiasi harga komoditas. Negosiasi harga adalah salah satu keinginan paling kritis dalam agribisnis. Petani yang tidak memiliki kemampuan negosiasi yang baik sering kali menerima harga yang jauh di bawah harga wajar, terutama saat berhadapan dengan tengkulak atau perusahaan besar. Nah, ada beberapa prinsip negosiasi harga yang perlu kita pahami. Di mana yang pertama, kenali BATNA, yaitu atau Best Alternative to a Negotiation Agreement, adalah posisi terkuat dalam negosiasi. Petani yang bergabung dalam koperasi dan memiliki alternatif pasar lain akan memiliki BATNA yang lebih kuat. Yang kedua, lakukan riset harga. Sebelum bernegosiasi, ketahui harga pasar yang berlaku di berbagai tingkat rantai pasar. Data harga yang akurat adalah senjata utama dalam negosiasi. Yang ketiga, tetapkan harga reservasi. Tentukan harga minuman yang dapat diterima sebelum mulai bernegosiasi. Jangan membuka negosiasi di bawah angka ini. Yang keempat, negosiasi paket, bukan hanya harga. Selain harga, pertimbangkan untuk negosiasi volume, jadwal pembayaran, standar kualitas, dan layanan tambahan. Selanjutnya, ada advokasi dalam sengketa lahan pertanian. Sengketa lahan adalah salah satu isu paling kritis dalam agribisnis Indonesia. Petani yang menghadapi ancaman penggusuran atau sengketa kepemilikan lahan membutuhkan advokasi yang komprehensif, mencangkup aspek hukum, politik, dan sosial. Strategi advokasi dalam sengketa lahan biasanya mencangkup pendampingan hukum gratis untuk petani, kampanye media untuk membangun opini publik yang mendukung, lobi kepada anggota legislatif untuk melindungi hak petani,
mobilisasi dukungan dari organisasi petani lain dan LSM, serta pengajuan judicial review terhadap regulasi yang merugikan. Selanjutnya, negosiasi kontrak kemitraan. Kemitraan adalah antar petani dengan perusahaan agribisnis atau pola inti plasma atau kemitraan kontrak, menawarkan berbagai keuntungan tetapi juga mengandung resiko jika kontrak tidak dinegosiasi dengan baik. Petani perlu memperhatikan kausal-kausal kritis berikut dalam negosiasi kontrak kemitraan, di mana yang pertama, penetapan harga beli yang jelas dan mekanisme penyesuaian harga sesuai kondisi pasar. Yang kedua, standar kualitas yang realistis dan dapat dicapai dengan teknologi yang tersedia. Yang keempat, hak dan kewajiban masing-masing pihak yang seimbang dan tidak ekspoliatif. Dan yang keempat, mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan dapat diakses oleh petani. Dan yang terakhir, causal force majeure yang melindungi petani dari kerugian akibat bencana alam atau kondisi di luar kendali mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang membangun kapasitas advokasi dalam agribisnis. Kemampuan advokasi tidak datang dengan sendirinya. Dibutuhkan investasi keberlanjutan dalam pengembangan kapasitas individu maupun organisasi agar advokasi dapat dilakukan secara efektif dan profesional. Kita akan membahas dimensi-dimensi penting dalam pembangunan kapasitas advokasi di sektor agribisnis. Yang pertama, kompetensi inti seseorang advokat agribisnis. Seorang advokat agribisnis yang efektif perlu memiliki sejumlah kompetensi inti yang mencangkup berbagai dimensi. Kompetensi yang pertama yaitu pemahaman teknis pertanian. Advokat harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek teknik pertanian, termasuk budidaya tanam, peternakan, pengelolaan sumber daya alam, dan teknologi pertanian. Tanpa pemahaman teknis, advokat akan sulit mengangkat isu-isu substantif dalam dialog dengan pembuatan kebijakan. Kompetensi yang kedua, kemampuan analisis kebijakan. Kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan mengkritis kebijakan pemerintah serta regulasi yang berlaku sangat dibutuhkan. Ini mencangkup pemahaman tentang proses legislasi, mekanisme penganggaran negara, dan sistem administrasi pemerintah. Kompetensi yang ketiga, keterampilan komunikasi dan public speaking. Advokat yang baik harus mampu menyampaikan argumen secara jelas, persuasif, dan meyakini kepada berbagai audien yang berbeda, mulai dari petani di pedesaan hingga pejabat kementerian di Jakarta. Kompetensi yang keempat, kemampuan membangun jaringan yang kuat dengan membangun pemangkau kepentingan termasuk media, LSM, akademisi, pejabat pemerintah adalah aset terpenting seorang advokat agribisnis. Selanjutnya ada peran organisasi petani dalam advokasi. Organisasi petani baik dalam bentuk koperasi, asosiasi, kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau gapoktan memiliki peran yang sangat strategis sebagai wahana advokasi kolektif. Kekuatan advokasi berbanding lurus dengan tingkat organisasi. Petani yang bersatu dalam organisasi yang kuat jauh lebih mampu mengadvokasikan kepentingan mereka dibandingkan petani yang bergerak sendiri-sendiri. Selanjutnya, penggunaan teknologi dan media digital dalam advokasi. Era digital membuka peluang baru yang luar biasa bagi advokasi agribisnis. Media sosial, platform digital, dan teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memperluas jangkauan kampanye, mobilisasi dukungan publik dengan cepat, mendokumentasi dan menyebarluaskan pelanggaran hak petani, membangun jaring advokasi lintas batas geografis, serta mengakses dan
mendiseminasikan data dan informasi kebijakan kepada masyarakat luas. Namun penggunaan teknologi digital dalam advokasi juga membutuhkan kecakapan digital atau digital literasi yang memadai. Petani dan organisasi petani perlu mendapatkan pelatihan tentang penggunaan media sosial yang efektif dan bertanggung jawab, teknik dokumentasi, foto dan video, analisis data sederhana, serta keamanan digital untuk melindungi aktivitas dari potensi intimidasi. Selanjutnya ada tantangan dan masa depan advokasi agribisnis. Sekalipun advokasi agribisnis telah menghasilkan berbagai keberhasilan yang signifikan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan, di mana kita perlu memahami tantangan ini. Di mana langkah yang pertama untuk merancang strategi advokasi yang lebih efektif di masa depan, di mana ada tantangan internal organisasi advokasi. Banyak organisasi advokasi agribisnis menghadapi tantangan internal yang menghambat efektivitas kerja mereka, antara lain keterbatasan sumber daya finansial dan manusia, kapasitas teknis dan manajerial yang masih terbatas, fragmentasi dan kekurangan koordinasi antara berbagai organisasi petani, masalah legitimasi dan representatif yang dipertanyakan oleh anggota, serta ketergantungan pada donor yang dapat membatasi independen dan fokus advokasi. Selanjutnya, tantangan eksternal. Selain tantangan internal, advokasi agribisnis juga menghadapi berbagai hambatan dari lingkungan eksternal, seperti resistensi dari kelompok kepentingan yang diuntungkan oleh status quo, minimnya akses ke proses pengambilan keputusan yang sering kali tidak transparan, dominasi kepentingan modal besar dalam perumusan kebijakan pertanian, perubahan iklim yang semakin mengancam keberlangsungan petani, serta globalisasi yang mempersulit regulasi nasional dalam sektor pertanian. Peluang dari arah depan. Nah, meskipun penuh tantangan, masa depan advokasi agribisnis menyimpan berbagai peluang yang menjanjikan. Beberapa tren dan peluang yang perlu dimanfaatkan oleh gerakan advokasi agribisnis ke depan. Yang pertama, meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya ketahanan pangan dan keadilan sistem pangan memberikan momentum yang baik bagi advokasi di tingkat internasional. Yang kedua, teknologi digital dan kecerdasan buatan membuka peluang baru untuk advokasi berbasis data yang lebih presisi dan berdampak. Yang ketiga, gerakan konsumen yang semakin peduli pada asal-usul dan keberlanjutan produk pangan menciptakan pasar baru yang dapat dijadikan leverage dalam advokasi. Yang keempat, komitmen global terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya SDG 2 Zero Hunger dan SDG 15 Live on Land, menyediakan kerangka normatif internasional yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat advokasi di tingkat nasional. Dan yang terakhir, semakin banyak generasi muda yang tertarik pada isu-isu pertanian dan pangan berkelanjutan membuka peluang regenerasi gerakan advokasi agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan satu studi kasusnya, di mana tentang advokasi harga jagung petani dari anjloknya harga panen raya pada tahun 2024, di mana dalam menuju penetapan harga acuan pembelian atau HAV, di mana dengan harga 5.000 sampai dengan 5.500 per kilo. Di mana latar belakang dari kasus ini anjloknya harga jagung panen raya yang terjadi pada tahun 2024. Pada triwulan pertama tahun 2024, sejumlah daerah sentral produksi jagung di Indonesia mengalami situasi yang sangat menekan petani.
Di Lampung dan Sulawesi, harga jagung di tingkat petani sempat jauh ke kisaran 3.000 hingga 3.500 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi yang layak. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Selama periode panen raya, fluktuasi harga jagung ini sebenarnya kerap terjadi dan memberikan tekanan ekonomi yang berat bagi petani kecil yang umumnya tidak memiliki daya tawar dan akses penyimpanan yang memadai. Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, luas panen jagung pada Februari 2024 mencapai sekitar 300.000 hektar dengan hasil panen sekitar 1,5 juta ton. Sementara total ketersediaan jagung pada akhir 2023 sudah mencapai 956.000 ton, sehingga kondisi ini menciptakan surplus produksi yang signifikan, tercatat sebesar 1,2 juta ton pada Februari 2024. Surplus inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu utama jatuhnya harga di tingkat petani, karena pasokan yang melimpah tidak diimbangi dengan kapasitas penyerapan, penyimpanan, dan distribusi yang memadai. Dua penyebab utama dapat diidentifikasi dari fenomena ini. Pertama, harga jagung sebagaimana komoditas pertanian lainnya pada dasarnya dikendalikan oleh mekanisme pasar, sehingga ketika pasokan melimpah pada saat yang bersamaan di banyak daerah, harga otomatis tertekan turun. Yang kedua, ini yang lebih fundamental adalah lemahnya kelembagaan rantai pasok nasional untuk komoditas jagung. Tidak adanya kelembagaan ekonomi petani atau KEP yang sekuat sebagaimana diamanahkan oleh regulasi yang berlaku, menyebabkan petani individual harus berhadapan langsung dengan tengkulak atau pedagang pengumpul tanpa posisi tawar yang memadai. Di sisi hulu, persoalan juga tidak kalah kompleks. Pelaku usaha penyedia benih, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian menghadapi kesulitan untuk menjual produknya secara tunai, sementara skema kredit usaha rakyat atau KUR untuk petani jagung tidak terserap sesuai target karena bank pelaksana KUR telah tetap mensyaratkan jaminan keberhasilan penyaluran dan pengembalian. Akibatnya terbentuk lingkaran masalah. Petani menanam jagung namun sulit untuk menjual dengan harga layak. Ketika ada pembeli, harga sering tidak menutup biaya produksi. Sementara kebutuhan input produksi, benih, pupuk sulit diakses dengan harga dan permodalan yang wajar. Nah, situasi ini menjadi sorotan publik dan memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk kelompok tani, asosiasi peternak yang juga merupakan pembeli utama jagung sebagai bahan pangan, pemerintah daerah hingga Badan Pangan Nasional, Bappenas, dan Kementerian Pertanian di tingkat pusat. Dari titik inilah rangkaian proses advokasi, lobby, dan negosiasi mulai bergerak dan pada akhirnya bermuara pada penetapan kebijakan harga acuan pembelian atau HAV pada jagung, di mana pemetaan aktor dan kepentingan. Untuk memahami dinamika advokasi dalam kasus ini, perlu dipetakan terlebih dahulu aktor-aktor utama yang terlibat beserta posisi dan kepentingan masing-masing. Pemetaan ini sangat penting karena advokasi yang efektif sangat bergantung pada pemahaman terhadap konstelasi kepentingan antara para pihak, di mana ada beberapa aktornya, posisinya dalam kasus ini, dan kepentingan utamanya. Di mana aktor yang pertama, petani jagung, yaitu yang berada di Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB, di mana posisinya dia menjadi pihak yang paling berdampak akibat harga jual di bawah biaya produksi pada panen raya pada tahun 2024, di mana kepentingannya dia memperoleh harga jual yang layak
atau di atas biaya produksi dan kepastian penyerapan hasil panen. Aktor yang kedua, kelompok tani dan koperasi tani. Posisi dia sebagai wadah konsolidasi suara petani, menjadi mitra potensi dalam rantai pasok baru, di mana kepentingan utama dia yaitu penguatan kelembagaan ekonomi petani agar memiliki daya tawar kolektif terhadap pembelian. Aktor yang selanjutnya yaitu peternak unggas atau koperasi peternak, di mana posisi dia sebagai konsumen utama jagung untuk pakan, turun menjadi gejolak harga pakan, di mana kepentingan utama dia ingin pasokan jagung yang stabil dengan harga yang juga wajar bagi industri pakan mandiri. Aktor yang selanjutnya yaitu Badan Pangan Nasional Bappenas. Posisinya dalam kasus ini regulator yang menetapkan harga acuan pembelian atau HAV dan memfasilitasikan penyerapan, di mana kepentingan yang diharapkan kestabilan harga pangan dari tingkat petani hingga konsumen sesuai arahan kebijakan nasional. Aktor selanjutnya Kementerian Pertanian, posisinya sebagai sebagai penyedia data produksi dan luas panen, perumusan roadmap dan jagung nasional. Kepentingan yang diharapkan yaitu peningkatan produksi sekaligus menjaga harga di tingkat petani agar tidak merugikan. Aktor selanjutnya Kementerian Perdagangan, di mana posisinya sebagai memfasilitasi akses pasar dan ekspor dalam pelatihan negosiasi harga bagi petani atau eksportir, di mana kepentingan yang diharapkan yaitu membuka peluang ekspor sebagai katup pengaman kelebihan pasokan domestik. Aktor selanjutnya yaitu pemerintah daerah, baik Bupati, Blitar, Bima atau Domfu, yaitu posisinya sebagai memfasilitasi kerjasama antar daerah dan penandatanganan nota atau kesepahaman, di mana kepentingan yang diharapkan kesejahteraan petani dan peternak di wilayah serta keberlanjutan rantai pasok. Dan aktor yang terakhir yaitu Perumbulok atau BUMD, di mana posisinya sebagai calon pelaksana penyerapan dan penyimpanan jagung sesuai desain kelembagaan baru. Adapun kepentingan yang diharapkan yaitu menjalankan fungsi penugasan pemerintah dengan orientasi pelayanan publik bukan semata laba. Dari pemetaan di atas terlibat bahwa kepentingan antara aktor saling melengkapi. Misalnya kebutuhan peternak akan pasokan stabil dengan kebutuhan petani akan kepastian pembeli. Namun juga terdapat potensi gesekan kepentingan, terutama antara kepentingan petani yang menginginkan harga jual lebih tinggi dan kepentingan peternak atau industri pangan yang menginginkan harga bahan baku rendah. Advokasi yang efektif dalam kasus ini harus mampu menjembati kepentingan yang tampak bertentangan tersebut menjadi titik temu yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada proses advokasi dari kebijakan dari keluhan petani ke harga acuan pembelian atau HAV. Merujuk pada definisi advokasi yang merupakan sebagai rangkaian tindakan strategi untuk memenuhi kebijakan, keputusan atau praktik yang berdampak pada kelompok tertentu. Pada kasus jagung 2024 ini menunjukkan dengan jelas bagaimana keluhan di tingkat lapangan dapat bertransformasi menjadi kebijakan nasional melalui serangkaian tahapan advokasi kebijakan, di mana tahapan yang pertama kita perlu mengetahui identifikasi masalah dan pengumpulan bukti. Tahapan awal advokasi kebijakan selalu dimulai dari penelitian dan analisis kebijakan, sebagaimana disebutkan salah satu metode utama advokasi. Dalam kasus ini, data anjloknya harga jagung di Lampung dan Sulawesi Selatan kisaran dari harga 3.000 sampai 3.500 per kilo.
serta data surplus produksi sebesar 1,2 juta ton pada Februari 2024 menjadi bukti empiris yang diangkat oleh media dan lembaga riset kebijakan pertanian. Bukti-bukti ini menjadi dasar argumentasi bagi advokasi keberlanjutannya, karena menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara harga pasar dan biaya produksi yang dihadapi petani. Yang kedua, tahapan membangun koalisi dan mobilisasi aspirasi. Pada tahapan ini, suara petani tidak disampaikan secara individual, melainkan melalui kelompok tani, asosiasi, serta dukungan dari pemerintah daerah secara langsung berhubungan dengan konstituen petani. Hal ini sejalan dengan peran advokasi sebagai jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah, di mana petani dapat menyampaikan aspirasi terkait kebijakan harga melalui organisasi petani atau lembaga yang mewakili mereka. Pejabat di tingkat daerah seperti bupati turut berperan sebagai penyumbang aspirasi ke tingkat pusat. Yang ketiga, tahapan komunikasi dengan pengambilan kebijakan. Komunikasi intensif terjadi antara pemangku kepentingan daerah dengan otoritas pangan nasional. Salah satu indikasi kuat dari intensitas kemungkinan adalah bahwa pernyataan dari pimpinan Badan Pangan Nasional menyebutkan bahwa Menteri Pertanian secara rutin memantau dan menghubungi terkait kondisi harga jagung di lapangan, khususnya ketika harga jatuh di bawah ambang batas tertentu. Pola komunikasi semacam ini menggambarkan unsur lobby, yaitu komunikasi langsung dan persuasif antara pihak yang memiliki kepentingan dengan pihak yang memiliki otoritas yang berjalan beriringan dengan proses advokasi kebijakan yang lebih luas. Yang keempat, tahapan perumusan dan penetapan kebijakan. Hasil dari rangkaian advokasi tersebut adalah penetapan harga acuan pembelian jagung oleh Badan Pangan Nasional. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pangan Nasional, ditetapkan standar harga pembelian pemerintah untuk jagung dalam rangka cadangan pangan pemerintah, dengan target harga di tingkat petani dijaga pada kisaran minimal 5.500 per kilogram. Kebijakan ini merupakan bentuk konkret dari advokasi kebijakan yang berhasil mengubah praktik harga di lapangan dari kondisi anjlok ke 3.000 sampai 3.500 per kilogram pada awal 2024 menjadi mendekati dan bahkan melampaui HAV pada paruh kedua tahun yang sama. Sebagai catatan, pada periode 27 September di tahun berikutnya, rata-rata harga jagung di tingkat petani tercatat berada di kisaran 5.553 per kilogram atau sekitar 0,96% di atas harga pembelian pemerintah atau HPP yang ditetapkan sebesar 5.500 per kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan HAP dan HPP yang lahir dari proses advokasi tersebut memulai memberikan dampak nyata terhadap harga petani di tingkat petani, meskipun keberlanjutan dampaknya tetap memerlukan pengawasan dan penguatan kelembagaan yang lebih lanjut. Selanjutnya ada tentang advokasi pasar, yaitu pada penguatan kelembagaan rantai pasok dan koperasi. Selain advokasi kebijakan terkait harga acuan, kasus ini juga menampilkan dimensi advokasi pasar yang kuat. Advokasi pasar berfokus pada upaya menciptakan pasar baru yang lebih adil dan menguntungkan bagi petani dan pihak pelaku agribisnis lainnya, termasuk dalam isu transparansi rantai pasok dan akses pasar, di mana yang pertama usulan rombak kelembagaan rantai pasok. Salah satu usulan konkret yang muncul dari diskusi kebijakan pasca anjloknya harga jagung adalah perombakan kelembagaan rantai pasok dari yang sebelumnya bersifat tersebar dan didominasi tengkulak menjadi rantai pasok yang lebih terstruktur. Desain yang diusulkan terjadi dari 4 simpul utama. Yang pertama, petani sebagai produsen,
Kedua, institusi penugasan pemerintah yang dapat berupa Bulog, BUMD, BUMDes, koperasi petani, dinas terkait, atau unit pelaksanaan teknis pertanian. Ketiga, pengecer atau pengepul atau industri pengolahan. Dan keempat, grosir hingga konsumen akhir. Desain kelembagaan semacam ini memiliki dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah memberikan kepastian penyerapan bagi petani, karena institusi penugasan pemerintah beroperasi dengan orientasi pelayanan publik atau non-profit motif dan tidak semata mengejar margin keuntungan sebagaimana tengkulak konvensional. Fungsi kedua adalah memperkuat kelembagaan finansial dan penjaminan melalui penyertaan modal daerah, partisipasi lembaga perbankan, penguatan kelompok tani, asuransi pertanian, serta investasi pada infrastruktur pergudangan dan pengeringan. Selanjutnya, koperasi sebagai aktor kunci advokasi. Penguatan koperasi tani menjadi salah satu rekomendasi sentral dalam advokasi pasar untuk komoditas jagung. Usulan yang berkembang menekankan perlunya kerjasama antara Kementerian Koperasi, Kementerian Petani, dan Kementerian Perdagangan untuk membina koperasi yang beroperasi pada skala kawasan ekonomi tertentu, dilengkapi dengan pelatihan manajemen, kepemimpinan, kewirausahaan, dan penguatan teknologi informasi bagi penguatan dan operator koperasi. Selanjutnya, peran pemodalan dalam advokasi pasar. Aspek pemodalan juga menjadi bagian penting dari advokasi pasar dalam kasus ini. Diusulkan adanya skema pinjaman modal tanpa bunga, tanpa agunan bagi koperasi, disertai sistem bagi hasil yang adil, sehingga hal ini merespon keluhan lama dari pelaku usaha hulu pertanian, yaitu penyedia bibit, benih, pupuk, dan alat mesin pertanian yang kesulitan menjual produk secara tunai. Sementara skema kredit usaha rakyat bagi petani jagung tidak terserap optimal karena bank pelaksanaan tetap mensyaratkan adanya pihak penjaminan. Selanjutnya, dimensi negosiasi, yaitu forum multipihak Bima, Donpu, atau Blitar. Salah satu episode paling konkret dari kasus ini adalah forum penyerapan jagung dari petani di Bima dan Dompu, Nusa Tenggara Barat oleh kelompok petani peternak layar mandiri di Blitar, Kendiri, Tulungagung, Malang, Trenggalek yang dikenal dengan sebutan BKT-NT. Peristiwa ini menjadi contoh nyata dari proses negosiasi sebagaimana didefinisikan dalam materi, yaitu proses diskusi dan tawar-menawar tawar-menawar antara dua atau lebih pihak dengan kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, di mana para pihak dan kepentingan yang dipertemukan. Di satu sisi, petani jagung di Bima dan Dompu menghadapi persoalan harga jual yang rendah dan akses pasar yang terbatas akibat jarak geografis dari sentral peternak unggas di Jawa. Di sisi lain, kelompok peternak layar mandiri di Blitar dan sekitarnya menghadapi fluktuasi harga jagung sebagai bahan baku pangan yang sangat memengaruhi struktur biaya potensi telur mereka. Kedua kelompok ini pada dasarnya memiliki kepentingan yang saling melengkapi. Petani membutuhkan pembeli dengan harga wajar, sedangkan peternak membutuhkan pasokan jagung yang stabil dan terjangkau. Selanjutnya, proses tawar-menawar dan hasil kesepakatan. Negosiasi yang terjadi menghasilkan kesepakatan harga yang dinilai mencerminkan keseimbangan kepentingan. Disebutkan bahwa harga jagung yang sebelumnya berada di kisaran 3.150 per kilogram kemudian bergerak menjadi 4.200 per kilogram pada saat transaksi penyerapan dilakukan, sehingga petani tidak mengalami kerugian akibat harga yang terlalu rendah.
Pencapaian harga ini merupakan hasil dan proses identifikasi dan kepentingan bersama dan pencapaian solusi kreatif. Dua metode utama negosiasi yang disebut dalam materi. Nah, hasil capaian dan tantangan implementasi HAP pada jagung. Di mana capaian positifnya, beberapa capaian positif dalam identifikasi dari rangkaian proses advokasi ini. Yang pertama, terjadinya perbaikan harga yang cukup signifikan dari kisaran 3.000 sampai 3.500 per kilogram pada awal 2024 menjadi mendekati atau melampaui, yaitu 5.500 per kilogram pada periode berikutnya, sebagaimana tercermin dalam data panel harga pangan Badan Pangan Nasional yang mencatat rata-rata harga jagung petani sebesar 5.553 per kilogram atau sekitar 0,96% di atas HPP yang ditetapkan. Kedua, kasus ini menghasilkan model kelembagaan baru berupa kemitraan langsung antar wilayah, yaitu Bima, Dompu, dan Blitar, yang melibatkan pemerintahan daerah sebagai fasilitas MOU tanpa membebani anggaran negara. Model ini berpotensi direplikasikan di wilayah lain sebagai bentuk advokasi pasar yang berkelanjutan karena tidak bergantung pada intervensi anggaran pemerintah pusat secara terus-menerus. Yang ketiga, terbangunnya kesadaran kebijakan akan kepentingan penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui koperasi yang tercermin dari berbagai usulan rompak kelembagaan rantai pasok yang melibati sinergi antara Kementerian Koperasi, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. Nah, meskipun ada tantangan yang masih dihadapi, meskipun terdapat capaian positif, sejumlah tantangan struktural masih membayangi keberlanjutan advokasi ini. Yang pertama, ketersediaan lahan petani yang semakin terbatas menjadi ancaman jangka panjang terhadap produksi jagung nasional. Pengamatan pertanian yang memberi keterangan ahli dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada awal 2026 menyebutkan bahwa Indonesia masuk periode darurat lahan pertanian dengan luas lahan baku sawah hanya sekitar 7,38 juta hektar berdasarkan audit Kementerian Agrari dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional tahun 2024. Meskipun keterangan tersebut secara spesifik membahas lahan sawah padi, dinamika konversi dan keterbatasan lahan pertanian secara umumnya juga berdampak pada keberlanjutan produksi jagung. Yang kedua, fluktuasi harga global tetap menjadi faktor eksternal yang signifikan karena kebijakan pembatasan ekspor oleh negara-negara produsen jagung utama dan dikombinasikan dengan dinamika geopolitik global dapat memengaruhi harga jagung dunia. Yang ketiga, implementasi harga acuan. Pembelian membutuhkan dukungan infrastruktur penyimpanan dan pengeringan seperti silo di dryer dan gudang yang memadai di tingkat daerah. Tanpa infrastruktur ini, institusi penugasan pemerintahan seperti Bulog, BUMD, atau koperasi akan kesulitan menyerap hasil panen secara optimal pada panen raya. Yang keempat, keberlanjutan skema permodalan tanpa bunga dan tanpa agunan bagi koperasi memerlukan komitmen lintas kementerian yang konsisten. Mengingat skema KUR konvensional terbukti belum optimal terserap akibat persyaratan penjaminan yang dianggap keberatan oleh sebagian besar koperasi pertanian. Jadi, adapun kesimpulannya, studi kasus advokasi harga jagung petani pada periode 2024-2025 menunjukkan bagaimana konsep-konsep advokasi, kampanye lobby, dan negosiasi yang dibahas. Kasus ini berawal dari persoalan klasik anjloknya harga jagung pada panen raya akibat surplus produksi dan lemahnya kelembagaan pasok.
kemudian berkembang melalui proses advokasi kebijakan dan melibatkan berbagai aktor, hingga akhirnya bermuara pada penetapan harga acuan pembelian jagung sebesar 5.000 hingga 5.500 per kilogram serta model kemitraan antar wilayah berbasis negosiasi B2B. Kasus ini menegaskan bahwa advokasi dalam agribisnis bukan proses tunggal dan linear, melainkan jalinan berbagai jenis tindakan: advokasi kebijakan untuk mengubah aturan, advokasi pasar untuk memperbaiki struktur rantai pasok, kampanye untuk membangun kesadaran publik, lobby untuk mempercepat respon, dan serta negosiasi untuk menghasilkan kesepakatan konkret di lapangan. Pemahaman yang utuh terhadap keterkaitan antar proses ini menjadi bekal penting bagi siapapun yang ingin berperan dalam advokasi sektor agribisnis, baik sebagai pendamping petani, pembuat kebijakan maupun pelaku usaha. Kedepannya, keberlanjutan hasil advokasi ini sangat bergantungan pada konsistensi implementasi kebijakan, penguatan infrastruktur dan kelembagaan di tingkat lapangan, serta kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memantau dan merespon dinamika harga yang berpotensi berulang pada setiap musim panen raya. Cukup sekian hasil pembahasan saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.